Masa transisi kepemimpinan tidak pernah mudah, termasuk bagi Joshua. Bagaimana ia memulai kepemimpinannya tanpa Musa? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sekarang mempelajari seri kitab Joshua dan kita masuk pada pelajaran ketiga dengan judul Masa Transisi. Untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami mengharapkan sahabat Inverse membaca dan mempelajari buku panduan Inverse terlebih dahulu sebelum ataupun sesudah menonton video ini. Dan saya berdiskusi bersama dengan Pendeta Wilson, ada Sarah dan juga Kalana. Shalom semuanya. Shalom. Baik, Sarah boleh pimpin kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, biarlah ketika kami belajar, kami boleh mengerti. Berikan Roh Kudus-Mu dan juga hikmat, supaya kami tidak salah mengerti pelajaran yang kami pelajari. Dan biarlah kiranya ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kami, dan dapat kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita belajar dari Joshua pasalnya yang ke-1, dan kami akan bacakan Joshua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Baik, dari Yosua 1 ayat 1, 2 dan 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 456, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar sampai di laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, 8, dan 9, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, terima kasih. Dan 2 pekan lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan memberikan janjinya ya, menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham. Dan di pekan lalu kita belajar bagaimana Tuhan mempersiapkan Joshua. Nah, sekarang kita udah tiba nih di apa yang dijanjikan itu sudah ada di hadapan, sudah di depan mata gitu. Dan ketika menghadapi apa yang dijanjikan ini akan menerima, ternyata Joshua menghadapi satu hal yang namanya di transisi, di mana Musa sudah tidak ada lagi. Dan Joshua yang harus memimpin. Nah, mengapa masa transisi ini penting pendeta bagi Joshua dan juga bangsa Israel juga? Karena Joshua memimpin bangsa Israel pada saat itu. Dan apakah Joshua langsung siap? Karena tadi tuh kesannya itu Tuhan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, diamarkan berulang-ulang kali gitu ya. Apakah memang ada keraguan dalam diri Joshua saat menerima panggilan Tuhan ini? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam kisah ini dan di dalam banyak kisah-kisah ya, seringkali melanjutkan suatu kepemimpinan itu tidaklah mudah. Apalagi kepemimpinan yang generasi kedua. Biasanya kalau udah generasi ke-9, 10, udah banyak itu ya oke, udah rutin gitu lah ya. Tapi ini kan dari yang foundernya lalu berganti kepada yang melanjutkan berikutnya. Nah, disinilah dimana kita bisa mungkin bersimpati juga terhadap Joshua. Karena Joshua ini bukan yang nggak tahu. Jadi kalau ini transisinya kepada kepemimpinan yang udah lama,
mereka itu nggak tahu kehebatan dalam tanda kutip ya, founder ini bagaimana hebatnya ketika memulai perusahaan atau memulai toko, memulai apa, mereka nggak tahu gitu kan. Jadi cuma tahu, oh ya yang penting udah ada SOP-nya, kita tinggal copy aja selesai. Tapi bagi Yosua ini, dia tahu Musa itu seperti apa. Dan masalahnya bukan cuma dia aja yang tahu, bangsa Israel juga tahu Musa itu seperti apa. Sehingga apapun yang dia lakukan pasti tidak akan bisa sehebat Musa. Paling tidak di awalnya kan. Nah, namun pada di sini makanya transisi ini penting, dan di dalam transisi ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama, bahkan di dalam ayatnya itu ada acknowledgement bahwa siapa itu Yosua. Di sini dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan. Nah, kalau Musa dipanggil sebagai hamba Tuhan, nah, ini kan gelar yang walaupun seolah-olah dibilang hamba, tapi ini kan sebenarnya satu gelar yang tinggi gitu ya, hamba Tuhan. Sementara Yosua ini disebut sebagai abdi Musa. Jadi apa ya, levelnya Yosua ini belum hamba Tuhan, ya, masih abdi Musa gitu lah. Jadi istilahnya dia masih apa ya, associate-nya lah atau ajudannya lah gitu kan. Maka dari itu transisi ini menjadi penting. Kenapa? Karena perlu ada suatu proses di mana Yosua ini diteguhkan. Dan yang bagusnya, Yosua ini juga bukanlah seseorang yang tiba-tiba muncul gitu ya tanpa ada history, dengan nggak ada track recordnya atau apa. Dia ada ya, di ajaran Musa, dia salah satu daripada orang yang ditugaskan untuk melihat-lihat negeri Kanaan 40 tahun yang lalu kemudian dia ikut Musa naik ke atas puncak dan segala sesuatunya, dan dia juga orang yang pertama kali berperang, memimpin perang ketika bangsa Israel pertama kali diserang oleh bangsa Amalek gitu ya. Jadi ini sudah ada, tetapi yang penting di sini sekarang adalah bagaimanakah itu ditegaskan kembali. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayatnya, beberapa kali Tuhan mengatakan, oke, jangan takut dan gentar, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Lalu kemudian yang penting adalah bahwa aku akan bersama-sama dengan engkau sama seperti dengan Musa. Nah, ini sesuatu yang penting. Jadi ada satu assurance gitu ya. Jadi kadang-kadang bila mana kita menghadapi masalah transisi, tentu perlu ada mandat gitu kan ya, dan tentu perlu ada assurance. Dan kalau kita lihat di dalam 4 kali kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini diberikan, itu berubah-ubah. Maksudnya bukan berubah, ada progression. Pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Oke, lalu kemudian kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Segala yang kuperintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Lalu kemudian yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bahwa Tuhanlah yang berperang. Dan yang keempat, yang menarik adalah yang 3 pertama kuatkan dan teguhkanlah hati adalah orang Musa yang mengatakan, Allah yang mengatakan, ya kan, kepada Yosua. Tetapi yang keempat, bangsa itu yang mengatakan. Jadi ada sebuah acknowledgement bahwa oke, sekarang sudah ganti rezim. Oke, sekarang udahlah kau yang pimpin, hanya pimpinlah kami dengan baik. Nah, mungkin itu sesuatu yang apa ya, kalau kita bisa lihat full circle lah dengan apa paling tidak dalam periode transisi ini. Oke, dan tadi ternyata sudah dijelaskan juga ada assurance. Dan di Tuhan memberikan perintah kepada Joshua itu ada assurance, ada janji, tapi juga ada syaratnya gitu ya. Janji apa yang Tuhan berikan kepada Joshua, dan syarat apa juga yang menyertai janji itu supaya digenapi. Ya, kalau kita baca ayat 5 tadi dari Yosua 1, di situ dituliskan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi itu adalah sebuah janji yang Tuhan kasih ya sebenarnya ke Yosua. Kalau Tuhan tuh gak akan ninggalin Yosua dan gak akan membuat Yosua merasa sendiri, pasti akan menyertai Yosua. Oke, jadi kalau kita tadi udah sempat dibahas sama Pendeta Wilson bahwa bebannya Yosua ini cukup berat ya. Bukan cuma harus menggantikan sosok Musa yang begitu hebat dalam memimpin, tapi juga kita melihat bagaimana keadaan bangsa Israel yang bisa dengan mudah berubah, ya kan? Ketika setiap kali mendapatkan masalah, dan dia tahu bahwa kedepannya masih banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk masuk ke negeri Kanaan. Begitu banyak bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan, dan sementara mereka ini tidak punya persenjataan karena kan mereka dari perbudakan kan. Sedangkan mereka tahu bangsa-bangsa di depan mereka itu udah punya persiapan. Nah, salah satu janji Tuhan adalah bahwa Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa dia akan memberikan seluruh
bangsa itu kepada Yosua, dan syaratnya adalah kalau kita baca dari ayat 7 sampai 9 tadi, bahwa jangan engkau ke kiri ke kanan, harus tetap menuruti segala perintah Tuhan, bahwa jangan pernah meragukan Tuhan. Makanya dibilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu, jangan pernah meragukan setiap janji-janji Tuhan, karena berkaca dari 40 tahun ke belakang itu mereka selalu ketika setiap kali mendapatkan masalah selalu meragukan Tuhan. Makanya Tuhan mengulang lagi nih janjinya, bukan cuma untuk Joshua tetapi untuk bangsa Israel. Oke, tadi kan janji ini berarti selalu ada pola gitu ya. Setiap perintah Tuhan selalu sesuai dengan janji, tapi ada terms and condition yang harus dipenuhi, syaratnya itu. Nah, apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui pola ini, Pendeta? Mungkin yang pertama kali kita perlu tahu adalah bahwa Tuhan itu bukanlah suatu entitas yang arbitrary. Yang dalam arti kita nggak tahu nih, kalau begini nanti hasilnya seperti apa. Kadang-kadang ya maksudnya bukan angin-anginan gitu ya. Kalau kita mengatakan tidak ada bayangan perubahan. Jadi kita tahu kalau kita bukan bernegosiasi, maksud ketika kita berhubungan berinteraksi dengan Tuhan, dengan Allah, ini loh cara kerjanya, ini loh yang diinginkan, sehingga orang tahu apa ekspektasinya dan apa hak dan kewajibannya. Dan di dalam hal yang ini sama seperti bagaimana Musa itu bisa memimpin bangsa Israel oleh karena ketaatan, ya kan? Kalau kita ingat di dalam Kejadian pasal 19, itu adalah ketika bangsa Israel dengan Allah itu membuat sebuah covenant, sebuah perjanjian kan, ada kan begini, oke kami akan melakukan ini, seperti kayak janji pernikahan gitulah ya, sehingga jelas apa hak dan tanggung jawab dari pihak Allah sebagai Allah mereka, dan apa hak dan tanggung jawab dari pihak bangsa Israel sebagai umat. Dan ini juga sama di dalam skala yang lebih kecil antara Yosua dengan Allah, lalu ketika dalam konteks Yosua memimpin bangsanya, sehingga tidak ada keraguan, kebingungan, ataupun kegamangan, keambiguan di dalam bagaimanakah Yosua ini harus memimpin. Dan itu juga menjadi sesuatu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita juga. Jadi oke, kalau saya mau berhasil lah secara umum, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengejar karir dan pendidikan saya terlebih dahulu atau apa segala macam? Sama seperti Allah sudah memberikan pelajaran-pelajaran itu di dalam Alkitab, dan Yesus sendiri mengatakan, tetap carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal yang sama itu, karena ini suatu hal yang prinsip yang diterapkan pada saat itu, artinya prinsip yang sama bisa kita pakai juga. Makanya polanya itu ada dan jelas tentang bagaimana janji Tuhan itu bisa kita pegang, dan kita juga bisa yakin bahwa penyertaan itu ada. Oke, amin. Dan janji Tuhan pada Joshua tadi juga disebutkan oleh Sarah ya, aku akan menyertai engkau. Dan ini juga merupakan janji Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 20 ya. Mengapa janji penyertaan Tuhan itu sangat penting bagi keberhasilan Joshua dan keberhasilan murid-murid Yesus, dan bagaimana janji ini bisa terasa nyata gitu, bukan cuman ayat hafalan aja belaka gitu ya Kak dan Sarah. Kenapa janji ini penting? Karena sekali lagi ketika kita diberikan janji ada pengharapan di situ kan. Ketika kita ada pengharapan, di situ diharapkan ada motivasi yang dapat memotivasi lebih baik lagi supaya kita dapat melakukan pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Oleh karena itu janji-janji itu patut kita ingat dan diulang-ulang terus-menerus oleh Tuhan, supaya karena kita manusia ini gampang banget lupa gitu kan. Jangankan ingat janjinya. Tuhan udah nyata-nyata nih menyertai, melindungi, memberikan berkat. Tapi ketika kita menghadapi kesusahan lagi atau masalah dalam hidup, pasti kita dengan mudahnya akan merasa, wah mana nih Tuhan, katanya aku udah begini-begini kok gini sih gitu kan. Sama seperti yang terjadi pada bangsa Israel, baru aja ditolong sama Tuhan sampai laut terbelah, tapi habis itu udah langsung bersungut-sungut lagi, wah mana nih kami nggak dapat makanan atau kami kehausan bla bla bla. Jadi inilah yang memang pentingnya, makanya Tuhan tuh selalu ulang-ulang kalau kita baca Alkitab, selalu pasti ada janji Tuhan yang terselip, karena begitulah Tuhan tahu sifat manusia yang gampang lupa ini. Selain itu kenapa kita perlu janji-janji itu ya? Karena kalau kita
nggak punya janji-janji itu, kayak nggak ada yang memotivasi kita nih. Nah, selain harapan, kita juga dapat motivasi, dapat dorongan gitu kan. Karena Pastian ya. ya Tuhan udah kasih nih janjinya gini. Pasti ada motivasi dari diri kita untuk ya tetap maju terus gitu kan. Karena kalau nggak ada dorongan juga kan pasti kita akan gampang dilemahkan gitu. Dan kenapa kadang kita ngerasa itu cuma janji doang, tapi kita nggak bener-bener merasakan itu di dalam hidup kita. Kalau baca kitab Yosua lagi tadi di situ kan ditegaskan kan untuk harus kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu. Tuhan bilang untuk teguhkan hatinya Yosua. Sama dengan kita sebagai anak muda juga, kita tuh harus teguhkan hati kita juga, dalam artian kita harus benar-benar percaya sama janjinya Tuhan. Dan ketika kita percaya, kita klaim, dan kita mau membiarkan Tuhan bekerja atau enggak gitu. Ibaratnya kan Tuhan memberikan janji, Tuhan udah ngulurin tangannya ke bawah. Apakah kita mau menyambut uluran tangan Tuhan dan menyambut janji Tuhan itu atau enggak? Kalau kita nggak mau nyambut, ya nggak akan pernah terasa janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Gitu. Amin. Tapi ya, ini ada satu perenungan pribadi aku juga sih sebenarnya. Di masa transisi Joshua ini kan tadi dari penjelasan teman-teman juga dan pendeta bahwa ditegaskan keberhasilan itu adalah ada pada penurutan, ada pada kesetiaan. Dimana kalau kita percaya sama janji Tuhan kan berarti kita orientasinya kalau kayak Yosua mau harus menjalankan firman Tuhan. Ya taruhlah mungkin kita setia di gereja, kita hari Sabat, setiap Sabat ke gereja melayani, pelayanan dan segala macam gitu. Kemudian kita jadi salah paham gitu pendeta. Kita jadi salah paham dan jadinya bermegah atas penurutan yang sudah kita lakukan. Akhirnya kayak saya layak nih, harusnya saya layak untuk mendapatkan A, entah apapun itu ya, proyeksi kita kerjaan, pasangan hidup, mungkin pendidikan dan lain-lain. Saya layak dapat berkat A, B, C karena saya sudah menurut dan setia. Atau bisa jadi lebih parah ketika itu tidak terjadi, ya itu sih kan. Akhirnya kita kenapa ini tidak terjadi padahal saya sudah. Nah kan gitu lagi, polanya jadi seperti itu lagi. Nah bagaimana cara menyeimbangkan pandangan kita terhadap hal ini pendeta, karena agak berbahaya juga. Kita baca Joshua, dia berhasil gitu, karena dia kayak implikasi lah. Kalau misalnya di Mas itu ada implikasi A terjadi karena B terjadi karena A gitu. Tapi apakah B itu harus selalu terjadi karena A? Kan kayak gitu kan. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan pola pikir ini pendeta? Ini berbahaya soalnya buat saya juga secara pribadi. Ayo pendeta. Baik. Ini karena ngomong matematika ya. Ini kan dalam matematika itu kan memang ada hubungan yang satu ke banyak ke satu, gitu kan ya. Jadi kesuksesan itu apa? Kesuksesan itu bisa karena banyak hal. Bisa karena penurutan, bisa karena hoki, bisa karena itu adalah godaan setan, tipuan setan, ada banyak, gitu kan. Nah, pentingnya kita bisa menyadari bagaimana kita bisa bermegah adalah kalau dari pertanyaan sebelumnya adalah polanya apa? Ya kan, makanya kita tahu polanya. Kita tahu bahwa kesuksesan ini karena apa? Allah sudah mengatakan kalau kamu gini maka akan ini. Sehingga ketika kita mundur, kita tidak mundur ke jalur yang lain-lain loh. Ketika saya merasa saya berhasil, kenapa? Apakah karena saya kehebatan saya atau karena penurutan saya? Nah, kalau Allah mengatakan kalau kamu menurut maka kamu akan berhasil, berarti kita bisa langsung tarik garisnya, karena saya penurut. Kalau saya menurut, apakah artinya kita tidak perlu atau tidak boleh bermegah? Kalau di dalam Yeremia 9 ayat 23-24 kan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, orang kuat bermegah karena kekuatannya, orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi apa? Orang boleh bermegah. Karena apa? Karena ia memahami dan mengenal aku Allah, gitu kan, bahwa akulah ya Allah yang melakukan kasih karunia, membalas kepada orang yang setia. Itulah. Jadi di dalam hal ini ketika Yosua ataupun kita mengalami hal yang sama, seolah-olah kita diberikan mandat, lalu kemudian diberikan syarat, dan ketika syarat itu dipenuhi, lalu kemudian akhirnya berhasil, bermegah itu bukanlah sesuatu yang salah. Kalau kita tahu alasan kita bermegah itu kenapa. Karena memang kalau di dalam, orang suka bilang kan 7 deadly sins gitu kan, ada apa, anger, ada wrath, ada sloth, ada lust, ada glutton, atau apapun itu kan, salah satu yang paling berbahaya itu adalah pride. Karena itu bukanlah dosa ataupun kesalahan yang terjadi ketika kita melakukan hal yang jahat. Tapi ketika kita melakukan hal yang baik. Dan yang menariknya adalah ketika kita mau tidak melakukan itu,
Justru disitulah malah dia masuk. Wah, ini saya tidak mau. Karena saya tidak mau bangga. Tapi kita berbangga atas ketidakbanggaan kita. Nah, ini kan, jadi kan malah apa ya? Malah bertumpuk-tumpuk gitu loh. Jadi ada layer-layernya gitu ya. Makanya memang berbahaya. Jadi daripada kita apa ya, muter-muter, langsung kita, kalau orang bilang tuh grab the bull by the horn gitu lah. Langsung kita pegang gitu. Enggak. Kenapa saya berbangga? Saya bangga karena memang saya punya Tuhan. Jangan aduh, saya nggak hebat kok. Apa kayak kita kalau dipuji kita ngelor-ngelor gitu kan, ke kiri ke kanan. Udah terima aja, tapi kita terima kenapa? Karena Tuhan lah. Nah, udah gitu, daripada apa ya, jadi false humility lah, jadi malah tidak meng-acknowledge dari siapa ini datang. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Baik, Sobat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Nah, di pelajaran pekan ini kita bisa melihat ya bahwa menggantikan seorang pemimpin seperti Musa itu bukan hal yang mudah ya, tadi dibahas. Dan pernah nggak ada di posisi harus menggantikan seseorang yang sudah melakukan banyak hal? Dan apa tantangan serta berkat ya dari posisi tersebut, di posisi tersebut, dan mungkin ada nggak perasaan yang mempengaruhi cara melayani atau cara memimpin teman-teman? Iya, kebetulan beberapa waktu yang lalu aku sempat memimpin satu ministry, menggantikan tentunya pemimpin yang sebelumnya. Jadi kalau pengalaman yang aku dapat dari pengalaman menjadi seorang pemimpin adalah karena kebetulan saya orangnya agak emosional ya. Jadi kalau misalkan dan agak strict kalau untuk melihat yang orang-orang yang nggak bisa tepat waktu atau yang kayak menghilang tanpa kabar, itu merupakan satu tantangan dalam pelayanan yang saya layani karena ini pelayanan, saya yakin dan percaya kita semua pasti menghadapi hal yang sama baik di gereja ataupun di ministry, karena motif orang ketika melakukan pelayanan kan macam-macam ya. Nah, ketika saya ditunjuk sebagai seorang pemimpin, disitulah menurut saya tantangannya adalah harus menjadi seorang yang sabar dan bijaksana, dapat mengatur kata-kata, karena ini adalah pelayanan, jadi kita nggak bisa maksa kan, dan kita juga nggak bisa yang kayak marah-marah gitu, karena kita nggak menggaji mereka. Nah, tapi kita harus bisa mengencourage mereka supaya mau untuk untuk
melakukan pelayanan tersebut dengan maksimal gitu. Dan buat saya setelah saya renungkan, di sisi lain ini menjadi berkat juga karena saya jadi belajar untuk oke, saya harus lebih sabar, tidak impulsif ya, dan tidak reaktif gitu. Karena ya menurut saya ya beban sebagai ketua ya harus seperti itu gitu. Karena kalau terlalu reaktif, terlalu cepet impulsif, apalagi dalam pelayanan ya susah gitu. Bisa-bisa bubar gitu kan. Dan emang harus belajar menyangkal diri kayak whatever happen ya udah biarin aja, legowo aja, walaupun itu adalah hal yang jujur sampai sekarang saya masih susah ya untuk melakukan hal tersebut gitu. Karena bagi saya pribadi, kalau bukannya saya nggak mau mengerjakan hal tersebut, tapi kalau misalkan orang ini namanya masih ada di situ tuh suka kadang-kadang kepikiran gitu. Kan ada juga kan yang kayak gitu, namanya masih ada di situ, tapi nggak mau ngasih kepastian gitu kan, mau tetap melayani atau enggak. Nah tapi saya harus belajar untuk backup orang-orang yang seperti itu. Jadi jadi itu berkat yang saya rasakan sekaligus menjadi satu tantangan adalah menjadi orang yang lebih sabar, lebih bijaksana, ya, tidak reaktif, bisa seperti Musa gitu. Walaupun Musa sendiri dibilang nggak sabar kan, karena dia sempat gagal 1 kali, itu aja dibilang gagal gitu kan. Padahal kalau misalkan dilihat secara keseluruhan, kalau saya pribadi nilainya itu udah luar biasa banget dari sekian banyak sekian tahun. Cuman 1 kali dia ini kan, 2 kali deh yang dia pukul 2 kali batu itu supaya keluar air, sama dia pecahin ini kan 2 loh batu gitu. Tapi maksudnya kalau dilihat secara keseluruhan, tapi kembali lagi Tuhan pengennya sempurna 100% gitu. Terima kasih. Sama sebenarnya kayak Kak Lana, banyak sih tantangan kayak harus sabar, harus lebih bisa menahan diri. Tapi yang paling besar untuk saya adalah karena waktu itu saya lead satu tim untuk pelayanan di ministry sebelumnya, dan leader yang sebelumnya tuh lebih senior kan. Jadi tantangan yang paling berat buat saya itu untuk melawan rasa insecure saya gitu, karena banyak banget pikiran, bisa nggak ya kayak dia gitu, bisa nggak ya nanti berjalan dengan baik gitu. Dan tim itu isinya juga orang-orang yang lebih senior dari saya gitu. Jadi saya yang masih umur berapa ini tuh merasa kecil gitu, dan itu bener-bener kasih pressure juga gitu kan. Apalagi seorang leader itu kan akhirnya orang-orang yang dipimpin ini all eyes on me gitu jadinya ya, karena berharap gitu ini pemimpin tim kita ini akan bikin apa gitu kan. Jadi insecure-nya itu kan, dan banyak lagi. Tapi bersyukur juga itu jadi pelajaran untuk terus belajar, terus maju, dan gimana melakukan semua pekerjaan itu serahin ke Tuhan gitu. Selain itu juga jadi lebih detail, jadi lebih prepare gitu. Karena kebetulan saya kan anaknya sembarangan banget gitu, clumsy gitu kan. Terus gampang lupa segala macam, berantakan. Tapi karena itu juga jadi belajar untuk gimana punya tanggung jawab, terus gimana bisa lebih teratur, ada plan, lebih prepare gitu sih. Oke, thank you kakak-kakak untuk kesaktiannya. Semoga boleh lebih baik lagi dalam pelayanan apapun lah ya kita semua ya. Oke, dan dalam pelayanan seperti Joshua ini kan ditinggal oleh mentornya ya, tidak ada pembimbingnya lagi. Nah, apakah pernah Anda melayani di situasi memimpin sendiri tanpa bimbingan langsung, dan apa pelajaran dari kisah Joshua yang tetap maju walaupun kehilangan mentornya? Aku pribadi juga pernah, karena waktu itu masih SMA udah ditunjuk jadi ketua PA di gereja ya. Jadi dan itu nggak ada trainingnya, nggak ada apa ya, tiba-tiba kepilih aja namanya. Dan ya itu lumayan berat, apalagi kalau seperti teman-teman yang teman-teman tahu kan, acara setiap hari Sabat kita harus bikin sesuatu supaya bisa menarik, dan bahkan kita juga bukan cuma bikin acara doang, tapi kita harus bikin gimana caranya supaya bisa mengakomodir segala umur, supaya bisa tetap aktif ya kan. Itu agak berat, dan ketika saya juga jadi pemimpin di ministry yang sebelumnya ini, yang tadi saya ceritakan juga, itu juga
cukup berat walaupun udah beberapa kali jadi seorang pemimpin, tapi tetap aja pasti ada sesuatu, pasti ada tantangannya di setiap ini. Tapi walaupun pada akhirnya saya memilih mundur, tidak seperti Yosua yang terus maju. Tapi satu hal pelajaran yang saya dapat adalah ketika saya mengalami pergumulan sementara memimpin dan tetap berdoa, puji Tuhan sampai acaranya selesai saya masih bisa kuat gitu. Amin. Walaupun adalah kekurangan-kekurangan yang miss yang terjadi selama memimpin itu, tetapi itu sih yang saya syukuri, karena di balik segala kekurangan saya dalam memimpin, tapi Tuhan tetap aja ada penyertaan Tuhan di saat saya benar-benar udah overwhelmed, tiba-tiba ada orang yang menyodorkan dirinya untuk membantu gitu. Jadi itu benar-benar puji Tuhan sih. Amin. Jadi kalau soal transisi lalu kemudian tidak kehilangan mentor ya, mungkin jadi saya teringat kepada satu kutipan daripada Bung Karno. Dia mengatakan perjuangan kalian itu akan lebih sulit karena perjuanganku adalah melawan bangsa penjajah, tetapi perjuangan kalian adalah melawan bangsa sendiri kan. Jadi kadang-kadang memang ya ini bisa macam-macam lah ya. Mungkin ketika kita melihat kalau kita punya Presiden Soekarno atau pemimpin kita yang sebelumnya, dia menghadapi masalah ini begini. Oke, berarti cara kita menghadapi masalah harus begini juga. Padahal masalah yang dihadapin oleh zaman itu, oleh tokoh-tokoh itu berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh kita sekarang pada zaman kita sekarang. Jadi di satu sisi, kehilangan mentor itu sebenarnya sih bukan sesuatu yang perlu kita terlalu atau tidak ada mentor lah ya, bukan sesuatu yang perlu kita sayangkan ya, apalagi kita sebagai umat Tuhan kita tahu bahwa pemimpinnya ultimately adalah Allah itu sendiri, ya kan? Tapi bagaimana sekarang kita jadi berjalan? Mungkin yang pertama adalah meng-acknowledge bahwa kita ini berbeda dengan mentor kita. Berarti cara kita pun juga akan berbeda, dan seperti tadi saya bilang masalahnya juga berbeda. Nah, ketika kita bisa meng-acknowledge itu, mungkin beban masa lalu ataupun beban ekspektasi ataupun beban kayaknya sekarang bagaimana saya memimpin itu mungkin bisa agak sedikit berkurang, ya kan? Paling tidak masa lalunya. Sekarang bagaimana menangani beban yang di depan. Nah, bukan berarti mentor itu nggak ada gunanya. Jadi kita tahu kalau orang lalu guru saya, abang saya, senior saya memimpin ini seperti ini, masa ini seperti ini, oke, masalah saya ini berbeda. Seperti apa? Kita kan bisa ambil prinsipnya. Apakah dia memimpin dengan kesabaran, apakah dia memimpin dengan di depan, apakah dia memimpin di tengah, apakah dia memimpin dari belakang. Ini kan bagaimana kan cara-caranya. Dan yang menarik daripada Musa dengan Yosua adalah kalau Musa dan Yosua ini kebalik dia. Kalau dengan analogi tadi Bung Karno gitu kan ya. Karena Musa ini menghadapi bangsanya sendiri. Sementara Yosua ini menghadapi bangsa luar. Jadi bisa di satu sisi pergumulan Yosua ini dalam tanda kutip bisa dibilang lebih mudah gitu ya. Tapi kan itu artinya apa? Membutuhkan cara yang berbeda dan juga metode-metode yang berbeda pula. Tetapi prinsipnya sama. Dan kita akan lihat di dalam kisah Yosua ini juga bagaimana ketika dia menghadapi kegagalan. Bagaimana ketika ada ancaman Allah mau dalam tanda kutip mau meninggalkan bangsa Israel karena memang mereka sudah tidak tertolong lagi. Kan prinsip yang sama kan? Sama seperti bagaimana Musa memperantarai. Nah, ternyata Yosua pun juga melakukan hal yang sama. Sama seperti dia melihat bahwa bagi Musa yang penting adalah nama baik Allah, Yosua juga mengatakan hal yang sama. Jadi ada hal yang bisa kita tiru, tetapi ada juga hal yang kita harus akui bahwa ini berbeda dan saya akan melakukan yang berbeda. Mungkin kira-kira begitu. Oke, prinsip dan metodologinya prinsip sama, metodenya bisa berbeda. Oke, dalam pelajaran pekan ini kita juga boleh melihat bahwa Yosua memahami betapa gentingnya perintah Tuhan sehingga ia mengirim pesan kepada seluruh perkemahan Israel ya. Dan bagaimana kita boleh tahu saat ini bagaimana kita boleh cepat bertindak dan kapan kita harus menunggu pimpinan Tuhan, misalnya dalam pelayanan atau mungkin dalam studi atau mungkin relasi sosial. Ya, kalau kita lihat Yosua sendiri, dia tuh adalah orang yang berhubungan terus dengan Tuhan kan. Jadi komunikasinya sama Tuhan tuh nggak putus-putus gitu. Dan dengan apa yang dia miliki, sebenarnya itulah yang membuat dia akhirnya tahu, kalau misalnya kondisinya seperti ini, saya harus berbuat apa, Tuhan maunya saya bagaimana gitu. Dan ya kalau untuk kita anak-anak muda dalam apapun itu, sebenarnya pentingnya kita untuk punya hikmat dan punya hubungan yang gak putus-putus sama Tuhan gitu. Karena kalau kita putus hubungan sama Tuhan sebentar aja,
kita jadi nggak bisa komunikasi kan, nggak bisa tanya sama Tuhan juga kan. Dan semakin lama kita menghabiskan waktu sama seseorang, pasti kita akan lebih tahu kan orang itu kebiasaannya bagaimana, cara dia menghadapi masalah, emosinya seperti apa. Begitu juga ketika kita banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan. Itu yang akan membantu kita untuk mengerti, oh kalau kondisi seperti ini Tuhan maunya kita begini. Tuhan maunya kita begini. Dan untuk kita sekarang ini sepertinya itu juga cara yang bisa dilakukan gitu, dipraktekkan. Dan saya secara pribadi juga merasakan ketika gak spend time dengan Tuhan gitu, gak menghabiskan waktu dengan Tuhan dan gak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, akhirnya ada masalah-masalah tuh reaksinya jadi lambat gitu. Jadi bingung mau ngambil keputusan apa karena ya kita juga gak tahu Tuhan maunya apa. Oke. Nyata Wilson? Oke, jadi kadang-kadang kita suka melihat bahwa pemimpin itu harus tegas, harus cepat, harus decisive. Itu semua betul. Tetapi kadang-kadang kita juga harus tahu tegas, cepat, dan decisive itu dalam hal apa. Misalkan contohnya nih, antara Yosua dan mungkin satu pemimpin yang bisa kita bandingkan adalah Saul gitu kan. Ketika Yosua disuruh pergi, dia pergi. Ya kan? Langsung berangkat. Tapi ketika Yosua disuruh, oke, kamu kelilingin, tunggu aja, gak usah bikin apa-apa. Dan dia juga lakukan, menunggu gitu kan. Bandingkan dengan Saul. Saul ketika dia diurapi kan dia belum langsung jadi raja kan. Bangsa Israel pada gak mau mengakui. Tapi ketika ada satu kota Yabes Gilead diserang yang oleh Amon apa orang-orang Amon atau Moab gitu kalau nggak salah, yang bilang matanya mau dicungkil kan, wah Saul tuh langsung cepat, oke, ngirim pesan, terus semua orang suruh datang pasukan dan akhirnya dia bisa mengalahkan. Dia decisive. Tapi di saat yang lain ketika mau melawan Filistin gitu kan, nih Samuel di mana nih, nggak datang nih, padahal sudah dibilang kamu tunggu Samuel datang, tapi karena dia decisive, saya aja yang mempersembahkan korban, padahal dia nggak boleh karena dia bukan seorang imam gitu kan. Akhirnya jadi decisive itu seperti apa, tegas cepat itu seperti apa, sebenarnya intinya adalah ada nggak perintah ataupun instruksi. Kalau instruksinya tunggu. Kalau instruksinya maju gitu kan. Ya makanya kan kalau tentara itu kan dilatih itu supaya nggak lagi berpikir, refleks aja. Kalau berhenti langsung berhenti gitu kan. Karena nggak tahu berhenti kan lagi jalan, di kebiasaan, nggak dengar udah kena injak ranjau, padahal komandonya udah langsung bilang berhenti, karena nggak dia langsung berhenti gitu kan. Suruh langsung jalan, dia nggak langsung jalan gitu karena mikir dulu bener nggak jalan, padahal udah ada bom mau datang dia harusnya langsung bergerak. Jadi kadang-kadang kita harus seperti itu gitu loh, peka terhadap instruksi. Nah seperti yang tadi Sarah bilang ya, itu butuh hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi mungkin terlebih daripada pemimpin harus tegas cepat pemimpin itu harus dekat dengan Tuhan, peka terhadap suara Tuhan. Mungkin itu lebih penting. Oke, thank you untuk seluruh panelis. Kita sudah tiba pada penghujung diskusi. Silakan berikan satu closing statement singkat terkait dengan pelajaran pekan ini. Pendeta. Oke, mungkin closing statementnya adalah bahwa kita harus menyadari bahwa Yosua ini melanjutkan tugas daripada Musa. Sama seperti Musa itu dipimpin oleh Allah, Yosua pun juga sadar bahwa bukan dia yang memimpin tetapi Allah. Dia ini hanya sebagai proksinya saja. Dan kadang-kadang kita sebagai pemimpin, ketika kita sadar akan hal itu, maka baik, gak stres. Tapi kalau kita lupa akan fakta itu, maka kita akan menganggap itu semua adalah kita. Tapi Yosua di sini enggak, walaupun dia juga tetap butuh acknowledgement dan butuh dukungan ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tapi paling tidak dia menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan akan meneguhkan. Amin. Ya, dari Yosua kan kita belajar kesuksesannya juga karena penurutan ya. Dan buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman, kita juga bisa belajar untuk penurutan itu sangat penting gitu. Karena itulah juga yang akan membawa kita kepada kesuksesan gitu. Selain itu kita belajar tentang leadershipnya Yosua yang luar biasa, dan juga Musa sebelumnya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mau dipimpin juga oleh Tuhan gitu. Jadi itu suatu pelajaran yang luar biasa. Amin. Kalau dari aku, terlepas saat ini posisi kita menjadi seorang pemimpin atau tidak, at least kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, melakukan sesuai apa yang Tuhan instruksikan. Amin. Oke, Kalana boleh tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran yang indah ini bagi kami. Kiranya Engkau memberkati pelajaran ini, biarlah kami boleh diingatkan kembali untuk menjadi hamba-hamba yang
dapat meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami sehingga kami tidak menyimpang dari jalan-jalan yang Engkau telah berikan Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode ketiga ini. Dan ingatlah bahwa seperti Yosua yang melangkah menggantikan Musa, percayalah bahwa penyertaan Tuhan bukan kekuatan kita yang akan menentukan keberhasilan kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.